Shalom, apa kabar hari ini? Luar biasa Pak John. Praise God. Dahsyat ya. Amin. Ya. Haleluya. Oke. Tuhan Yesus Tuhan yang sungguh baik dalam kehidupan kita semua ya. Oke, Ya, Cini sudah dapat jadwal ya. Dan saya kirim ke jadwalnya grup itu di ya WA-nya Cini juga Japri sudah. yang untuk hari ini Pak John. Hari ini, iya hari ini. Oh ya sudah. Sudah ya. Oke. Sudah Pak John. Ya, praise God. Ibu Iya. Jajuk sudah siap ya tentunya. Ya, selamat malam Bu Marta. Shalom, apa kabar Bu Marta? Sudah Ya. bergabung bersama kita ya. Malam ini luar biasa ibu kita ini. Setia banget Ibu Marta ini. Haleluya. Oke, baiklah teman-teman semua. Nanti kita akan memulai ibadah kita malam ini. Dan mari kita sambut host kita yang luar biasa, Ibu Nini Herawati dari Surabaya. Kita kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Praise God. Amin. Ya, kepada Ibu Nini Herawati dipersilakan. Ya, selamat malam. Ya, shalom, selamat malam. Ya. Shalom Pak John, Bu Sinta, Shalom. Praise God. Dina, Bu Marta. Ya. Kita akan memulai ibadah malam hari ini Ya. lewat Zoom. Sebelumnya saya akan membacakan dulu yang bertugas malam hari ini. Saya sendiri Nini Herawati dari Surabaya. Worship leader dibawakan oleh Ibu Lia Siwalite dari Surabaya. Bicara Pastor John Sarbunan MA dari Kediri. Doa properti akan dinaikkan oleh Ibu Jaju Eliwasti Kuswandi dari Surabaya. Pengumuman oleh Bapak Proli Lubis dari Surabaya. Ya. Dan doa berkat selesai. Ya. Selamat malam nih Bu Yeti baru bergabung ya. Ya, Bu Yeti. Bu Onggi, selamat malam. Shalom. Shalom. Ya. Shalom. 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 Shalom Bu Onggi. Cinta semuanya. Ya, shalom Bu Ong. Ya. Mari kita sama satukan hati untuk berdoa malam hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Tuhan, kami semua bisa berkumpul kembali ibadah lewat JLCC Zoom ini Tuhan. Semua ini hanya oleh kemurahan kasih karunia-Mu ya Tuhan. Ya Yesus. Kami boleh beribadah bersama-sama untuk memuji, menyembah, bahkan terlebih lagi mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bila semua ini Tuhan hanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan berkati kami semua yang sudah hadir malam hari ini, siapkan hati dan pikiran kami hanya untuk memikirkan kebaktian, memuliakan nama-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup dan ajaib. Amin. Haleluya. Amin. Kami persilakan Pastor John untuk memulai ibadah malam hari ini. Ya, terima kasih Ibu Nini Herawati, host kita yang luar biasa yang sudah mulai memimpin ibadah kita di malam ini ya. Oke, mari Bapak Ibu, kita akan sama-sama naikkan sebuah pujian bagi Tuhan kita Yesus Kristus yang sangat mengasihi kita semua ya di malam hari ini. Haleluya, praise God, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Kami sungguh mengasihi Engkau Yesus dan mari Bapak Ibu kita akan menaikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Oke. Ya, selamat bergabung bagi teman-teman yang baru bergabung ya malam ini. Mari kita satu hati, kita siapkan hati kita untuk kita akan naikkan pujian bagi Tuhan Yesus. Oh ya, Bulia sudah hadir. Apakah Bulia mau memuji Tuhan? Silakan Bulia. Ya, silakan Bulia. Ya, Pak John. Shalom. Oke, ya, shalom. Masuknya bingung tadi dibikinkan. Oh, gitu ya. Ini Bulia di mana? Di tempat Bu Lukas ya?
Lukas. Ini Lukas. Oke, Bu Lukas. Di Pak Lukas. Ya, Shalom Bu Lukas. Praise God ya. Luar biasa. Tuhan berkati Bu Lukas, semangat ya. Ya. Ya, silakan boleh ya. Apakah mau naikkan pujian bagi Tuhan Yesus? Ya, baik Pak John. Mari kita berdoa. Berdoa Pak John. Mari Ya, kita selamat masuk malam dalam Bu hadirat Beli. Tuhan. Kita Amin. selamat malam Bu Beli. Selamat malam, Ya, Bapak selamat Pendeta. malam. Amin. Ibu Praise God. semua. Tuhan berkati. Amin. Shalom. Shalom. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Amin. Kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Mari sembah. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Karena kemurahan Tuhan ada. Ya. Hari Shalom Pak Roli. Amin. Karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah, sembah Kau Tuhan. Mengangkat wajahku. Mengangkat tanganku. Selamanya hatiku. Sembah Kau Tuhan. Selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah, sembah Kau Tuhan. Ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Sembah Kau Tuhan, mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Mari sembah, sembah Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, oleh kemurahan-Mu kami ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, terima kasih Yesus, kami ada. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Mari angkat suaramu sembah Yesus. Tinggikan namanya. Tinggikan Yesus. Haleluya.
Raja di atas segala raja. Yesus Tuhan, tiada Allah seperti Haleluya, kami menyembahmu, bagimu Yesus. Haleluya, mari sembah. Dia Allah yang layak kita sembah. Haleluya, praise God. Dia Allah yang layak kita tinggikan. Praise God. Yesus namanya. Praise God. We worship you, Jesus. Haleluya. Haleluya. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Angkat suaramu, angkat tanganmu, sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Sekali lagi ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Engkau ajaib, sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat, selamanya Kau hebat bagiku. Yesus hebat, selamanya Kau hebat bagiku. Kau hebat bagiku. Haleluya, Yesus, Engkau Allah yang hebat. Kau hebat bagiku. Anak domba Allah, Jesus Christ, we love you. Engkau yang kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya. Mari buka hatimu Bapak Ibu, Jesus Christ. bawa pertumbuhanmu kepada Yesus, karena Dia adalah jawaban, Dia solusi dari semua pergumulan kita. Kita percaya sampai saat ini ada mujizat yang terjadi. Haleluya. Haleluya. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatan, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Mari dengan segenap hatimu katakan, dengan segenap hati ini kami Tuhan, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, Engkau Allah yang kudus, yang layak kami sembah. Ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu.
darahmu tercurah di atas Kalvari. Oh, sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Sebab Engkau yang kudus Tuhan, sebab Engkau yang kudus, Anak domba Allah, darahmu tercurah di atas Kalvari. Oh, sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Mari sembah, sebab Engkau yang kudus, Anak domba Allah. Katakan, sebab Engkau yang kudus, Tuhan, oh yang layak kami sembah. Yesus, Yesus Tuhan. Mari segera hati katakan, Yesus Tuhan, sebab Engkau yang layak terima pujian. Haleluya. Mari Bapak Ibu angkat suaramu sembah. Sembah Yesus, sembah, sembah, sembah. Karena Dia Allah yang layak kita sembah. Ya Allah yang layak kita tinggikan. Haleluya. 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 Angkat suaramu, angkat tanganmu tinggi-tinggi, tanda hormat kepada Yesus. Haleluya. Dengan apakah kita balas kepada Tuhan? Kita hanya bisa menyembah Yesus, meninggikan namanya. Haleluya. Yesus baik. Yesus baik. Karyamu yang luar biasa menyelamatkan setiap kami. Sebab Engkau yang kudus. Katakan, sebab Engkau yang kudus, Anak domba Allah, darahmu tercurah di atas Kalvari. Oh, sebab Engkau yang layak terima pujian. Amin. Hormat dan kuasa, oh, sekarang dan selamanya. Mari dengan segenap hatimu katakan dengan semangat. Sebab Engkau yang kudus, Anak domba Allah, darahmu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak, sebab Engkau layak terima pujian, hormat dan kuasa
sekarang dan selamanya, hormat dan kuasa, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya, hormat bagi Yesus, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Amin. Amin. Praise God. Haleluya, kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Terima kasih Bu Lea untuk pujian yang sangat indah ya malam ini. Dan Tuhan memberkati Bu Lea ya bersama keluarga, juga Pak Bu Lukas ya yang ada di sana. Oke, haleluya, praise the Lord. Oke, Bu Lea, Bu Lukas apakah ada di situ? Ya, Pak John. Ya, oke, Bu Lukas bisa berdoa ya sebelum firman Tuhan disampaikan malam ini. Pak, ya. Mari Oke. kita berdoa. Haleluya. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami sudah memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Dan saat ini kami akan mendengar firman Tuhan. Tenangkan roh jiwa tubuh kami. Yes. Karena kami tahu firman itu pribadi Yesus sendiri bagi kami. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan Amin. firman itu adalah Allah. Praise Dan kami God. percaya firman itu pelita bagi kaki kami dan di jalan kehidupan kami. Hamba berdoa bagi hambamu, Pak Pendeta Yes. John Sargunan yang menyatakan firman Tuhan. Tuhan Jesus. bicara bagi hambamu Bapa, nyatakan kuasa dan Amin. keajaiban bagi hambamu Amin. Tuhan. Amin. Hamba serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, dan hamba berdoa bagi jemaat yang siap diberkati Tuhan. Tuhan memberkati kami semua pada malam. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Praise God. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Terima kasih Bu Lukas untuk doa yang sangat indah ya. Tuhan memberkati Bu Lukas. Haleluya. Praise God. Praise God. Senang sekali kita bisa bertemu malam hari ini ya. Oke. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan bersama merenungkan sebuah firman Tuhan ya malam hari ini. Dan selamat datang buat teman-teman yang baru bergabung ya. Saya ucapkan selamat datang dan selamat menikmati hadirat Tuhan ya malam ini. Saya percaya ada sesuatu yang ajaib yang akan Tuhan lakukan bagi kita sekalian. Bilang amin. Dan malam ini berapa banyak saudara ingin mengalami kuasa Tuhan dalam hidup saudara sekalian? Yang percaya lambaikan tangan. Dan mari kita kasih tepuk tangan sekali lagi yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Oke, praise God. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Tuhan kita sungguh dahsyat dan luar biasa ya dalam kehidupan kita. Saya percaya Dia Tuhan masih melakukan mujizat sampai hari ini. Dan Tuhan tahu bahwa semua yang datang malam ini sedang membutuhkan mujizat. Amin. Apakah itu mujizat kesembuhan, apakah itu mujizat keuangan, apakah itu mujizat pemulihan, apakah itu mujizat-mujizat yang ajaib yang engkau butuhkan. Saya percaya Tuhan sedang menyediakan mujizatnya bagi kita semua yang percaya, bilang amin ya. Dan mujizat itu terjadi oleh karena orang percaya, bilang amin. Tuhan tidak akan pernah melakukan mujizat apapun sampai Dia melihat, Tuhan melihat hatimu bahwa malam ini engkau adalah orang yang percaya dengan tidak ragu-ragu, dengan tidak ada kebimbangan. Sekali engkau percaya, tetap percaya bersama dengan Yesus. Yang tidak ada menjadi ada. Amin. Sekalipun yang ada kurang, Tuhan buat menjadi melimpah. Sekalipun yang ada kecil, Tuhan bisa buat menjadi besar. Sekalipun yang ada sedikit, Tuhan bisa buat jadi banyak ya. Kun fayakun, sud langsung jadi. Tuhan kalau sudah waktunya Dia memberkati saudara sekalian, tidak ada yang bisa menahan berkat itu ya. Karena itu tetaplah percaya, mujizat masih ada sampai hari ini. Kalau orang lain ditolong Tuhan, percayalah engkau dan saya yang percaya juga ditolong Tuhan. Kalau waktu yang lalu, waktu minggu lalu, minggu kemarin, hari kemarin Tuhan pernah menolong engkau, maka percayalah di hari ini Tuhan yang sama juga pasti menolong engkau dan saya. Bilang amin. Kalau Dia menolong kita di hari ini, percaya juga
di hari selanjutnya Dia Tuhan yang sama juga menolong kita semua. Katakan amin ya. Jangan ada satupun yang hatinya goyah. Jangan ada yang ragukan kuasa Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan pembuat keajaiban sampai hari ini. Haleluya, Dia tidak pernah berubah. Kuasanya tetap sama, baik dahulu, kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Dia tetap Tuhan yang sama, tidak pernah berubah. Nah, cuma terkadang kita ini yang berubah. Ya apa ya? Ya, saudaraku, kadang-kadang kita mulai berubah, mulai tidak taat, mulai tidak setia, mulai tidak mengasihi Tuhan. Tapi Tuhan tetap setia, saudaraku. Dia Tuhan yang tidak pernah berubah. Sekali Dia berjanji untuk menolong engkau, Dia pasti menolong engkau, saudaraku. Dia tidak pernah ingkar janji, saudaraku. Dia ingat akan janjinya, dan janjinya itu ada di dalam firman-Nya. Dan malam ini, saudaraku, kita akan mendengarkan firman Tuhan, sebuah renungan firman Tuhan di malam hari ini untuk memberkati kita semua ya. Dan malam ini nanti Ibu Nini Herawati akan memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan buat kita semua di malam hari ini. Oh, praise God. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu sekalian, buka hati saudara malam ini ya, karena Tuhan mau bicara kepada kita semua di malam hari ini. Saya percaya ada sesuatu yang ajaib, sesuatu yang dahsyat yang Tuhan akan sediakan buat kita malam ini. Yang percaya bilang amin. Haleluya. Oke, kita akan mendengar firman Tuhan di malam ini. Sebuah renungan firman Tuhan malam ini dalam sorotan tema kita. Dan malam ini, saudaraku, kita sudah tiba di serial yang ke-179 ya. Besok pagi kita pembahasan masuk ke serial yang ke-180. Dan tema kita sepanjang tahun 2024 ini adalah Everlasting Glory, kemuliaan yang kekal. Dan malam ini kita pelajari kemuliaan kekal, kemuliaan Allah dalam kesaksian hidup. Pertanyaannya, apakah benar ada kemuliaan Allah di dalam kesaksian hidup orang percaya? Jawabannya ada, saudaraku ya. Mari kita lihat dulu satu ayat firman Tuhan, Matius pasal 5 ayat 16. Ya, tema malam hari ini yaitu kemuliaan Allah dalam kesaksian hidup yang ada di kitab Matius pasal 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Amin. Kapan orang-orang percaya, orang-orang dunia, mereka bisa memuliakan Bapa kita di sorga? Pada waktu mereka melihat terangmu bercahaya. Amin, saudaraku. Bercahaya di dalam kegelapan, saudaraku. Alkitab berkata dunia sedang diliputi oleh kegelapan. Dan dunia butuh terang, saudaraku. Yesus adalah terang dunia, ya saudaraku. Bukan terang kecamatan, bukan terang kabupaten, bukan terang provinsi, tapi terang dunia, saudaraku. Ya, dunia yang dilanda dengan kegelapan oleh karena dosa, oleh karena raja kegelapan iblis itu membuat dunia diliputi dengan kegelapan, dan dunia ini membutuhkan terang Tuhan. Dan saya berdoa, saudara, ketika terang itu datang, membawa harapan yang baru bagi kita sekalian. Ya, orang yang tinggal dalam kegelapan itu menunjukkan bahwa orang itu tidak akan pernah damai, orang itu tidak akan pernah tenang, orang itu dalam keadaan gelisah, dalam keadaan takut, dalam keadaan khawatir. Kenapa? Karena dia belum melihat sesuatu ke depan dengan jelas. Dia lihat semuanya gelap, saudaraku. Mungkin hari ini pikiran saudara sedang gelap, mata saudara sedang gelap, hati saudara sedang gelap, hidup saudara sedang gelap, dan mungkin keuangan ekonomi saudara sedang gelap. Tuhan ingin supaya saudaraku terang itu datang dalam kehidupanmu. Amin. Dan Yohanes berkata terang yang sesungguhnya yang menerangi dunia telah datang, yaitu Yesus terang dunia itu ya. Dan Tuhan mau panggil kita yang keluar dari kegelapan, masuk kepada terang yang ajaib. Setelah kita diterangi oleh firman Tuhan, Tuhan utus kita untuk pergi menerangi kegelapan itu ya. Alkitab berkata dalam ayat ini, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Orang ini siapa? Orang-orang dunia, orang-orang berdosa yang masih minum mabuk, yang masih dalam pesta pora, masih terikat dengan roh kegelapan, masih terikat dengan roh perzinahan, percabulan, roh judi, masih terikat dengan narkoba, masih terikat dengan dosa-dosa yang menjijikan, dan mereka ingin melihat terang Tuhan yang ada padamu itu bercahaya. Nah, ini yang namanya kesaksian hidup. Yang dulunya haleluya, sekarang haleluya.
haleluya, yang dulunya alkohol, suka minum mabuk, sekarang suka Alkitab, saudaraku. Yang dulunya Roh Kudus, sekarang suka Roh Kudus. Amin, saudaraku. Yang dulunya penuh dengan kebencian, kemarahan, kedendaman, kepahitan, sakit hati, susah mengampuni orang, saudaraku. Tapi setelah diterangi oleh firman Tuhan, oh dia sadar, Tuhan, aku mau mengampuni orang yang telah menyakiti hatiku, yang mengecewakan aku, yang telah melukai aku, yang membuat hatiku perih, hatiku pahit. Aku mau mengampuni dia. Nah, disitulah Bapak Ibu terang kita bercahaya. Dan Alkitab berkata, dan mereka memuliakan Bapamu yang di sorga. Ketika orang-orang melihat terang Tuhan bercahaya ya di dalam kegelapan. Amin, saudaraku. Saya percaya Bapak Ibu sekalian, ini yang Tuhan mau dalam hidup kita sekalian. Dan dunia butuh terang itu, saudaraku. Ketika terang itu datang, maka kegelapan pun akan sirna. Katakan amin. Haleluya. Ini sangat luar biasa, saudaraku. Kita lihat bagian penting ini. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, kemuliaan Allah dinyatakan dalam kesaksian hidup. Katakan amin. Kesaksian hidup yang menjadikan dirinya sebagai terang yang bercahaya di depan orang. Supaya apa? Tujuannya satu. Supaya Bapa kita dimuliakan. Saudara-saudara, cara kita memuliakan Bapa kita di sorga itu adalah dengan kita menjadi terang, saudaraku. Ketika terang itu datang, maka kegelapan tidak akan pernah bisa bertahan di hadapan Dia, ya. Pada waktu ruangan kita ini gelap, saudaraku, dan ketika kita pencet tombol lampu itu dan lampu itu mulai menyala, maka seketika itu juga kegelapan itu akan sirna, saudaraku. Jadi terang dengan gelap berhadapan pasti menang terang. Katakan amin, ya. Dan terang ini membawa harapan yang baru, saudaraku. Terang ini membuat orang bisa melihat masa depan dia. Dia bisa melihat akan sesuatu dengan jelas, saudaraku. Dia tahu bahwa dia punya pengharapan. Dan pengharapan pada Tuhan tidak pernah mengecewakan. Suami bisa mengecewakan, istri bisa mengecewakan, anak bisa mengecewakan, orang tua bisa mengecewakan, menantu bisa mengecewakan, mertua bisa mengecewakan. Siapapun orang terdekatmu bisa mengecewakanmu. Tapi kepada Tuhan engkau percaya, Alkitab berkata, orang yang berharap pada Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Roma 5 ayat 5, ya. Dan orang yang percaya pada Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Katakan amin. Dunia boleh mempermalukanmu, orang boleh mempermalukanmu, tetapi Tuhan tidak akan pernah mempermalukan setiap orang yang percaya kepadanya. Bilang amin. Dan ini dapat kita pelajari di dalam Kisah Para Rasul 28, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-15. Dari ayat-ayat tersebut, saudaraku, ini akan membuat hati kita bahagia, hati kita akan merasa tenang, hati kita akan merasa damai, hati kita akan merasa dalam keadaan tentram, saudara. Kenapa? Karena dari ayat-ayat ini, saudaraku, kita akan temukan, saudaraku, ada 3 kebenaran, ya. Ada 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya. Siapakah orang percaya yang mengerti? Mengerti apa, saudaraku? Mengerti kemuliaan Allah dalam kesaksian hidup. Haleluya. Nah, mari kita lihat, saudara, siapakah dia orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam kesaksian hidup. Mari kita lihat. Yang pertama, ciri yang pertama, siapa dia? Yang pertama, dia adalah orang percaya yang apa, saudaraku? Yang mengikuti. Katakan mengikuti. Amin, saudaraku. Yang mengikuti apa, saudara? Dia mengikuti tuntunan Tuhan itu dengan segenap hati. Nah, pada malam ini ketika engkau ikut Tuhan, ikutlah dengan segenap hati. Tuhan tuntun engkau kemana, ikut aja, saudaraku, ya. Lalu kemudian tanpa dia menyerah, ya, menyerah kepada tantangan apapun, dia akan maju ke tujuannya. Nah, di ayat-ayat sebelumnya kita sudah bicarakan bahwa Paulus dan teman-temannya dalam pelayaran itu mereka dihantam dengan badai, gelombang, dengan angin ribut, angin sakal, saudara-saudaraku, angin timur laut, saudaraku, ya. Ini Pak Frans Hake sebagai seorang nahkoda kapal, dia sangat mengerti situasi di laut, saudara-saudaraku. Namun Bapak Ibu sekalian, Paulus dan teman-temannya juga tidak menyerah meskipun mereka harus melanjutkan perjalanan mereka, saudaraku. Mereka menghadapi tantangan yang luar biasa di tengah laut, saudaraku. Kapal mereka hampir tenggelam, bahkan buritan belakang sudah pecah, saudaraku. Sehingga membuat itu semua itu mulai orang-orang ingin menyelamatkan diri. Lagian ada yang mau ditembak, ada yang mau dibunuh, saudaraku. Itu ancaman juga. Nah, waktu mereka sudah sampai di daratan di Malta, saya sudah menjelaskan kemarin, ada 10
Ya, saudara, tentang fakta unik dari Pulau Malta, pulau yang begitu indah, pemandangan yang begitu bagus, dan biasa film-film yang biasa ditayangkan di bioskop-bioskop kebanyakan mereka ambil syutingnya itu di Pulau Malta, ya, karena pemandangan yang begitu indah, airnya jernih sekali, saudaraku. Itu merupakan satu fakta unik dari Pulau Malta ini, saudaraku. Nah, di Pulau Malta, tahu-tahu Paulus digigit oleh ular berbisa. Wah, orang-orang mulai ngurumpi, ini pasti ada dosa ini pasti ada dosa walaupun dia selamat dari bahaya laut, tapi Dewi keadilan tidak membiarkan dia selamat di daratan, dia digigit ular pasti mati. Nah, Bapak Ibu sekalian, itulah kejelekan orang-orang di Malta, ya. Mereka satu sisi ramah, satu sisi menyambut dengan baik, tapi ada jeleknya juga. Tidak bisa menahan mulut, saudaraku. Mulutnya suka mengatakan yang jelek-jelek, menghakimi, apalagi menghakimi hamba Tuhan, saudaraku. Itu sesuatu yang tidak berkenan di hati Tuhan, ya. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, dan ini ternyata Tuhan menunjukkan kuasanya. Paulus yang digigit oleh ular berbisa, ternyata Paulus tidak mati, saudaraku. Kalau orang lain pasti digigit ular pasti mati. Makanya mereka kaget sekali. Wow, ini bukan orang biasa. Kita tunggu 1 menit, 2 menit, 5 menit, 1 jam, 2 jam, kok gak mati-mati? Wow, ini bukan orang biasa, ini pasti dewa ini, saudaraku. Sehingga apa yang terjadi? Dari situlah Injil terbuka. Tuhan buka pelayanan bagi Paulus, sehingga dia bisa melayani orang-orang di situ dan tanda-tanda ajaib terjadi. Nah, apa pesan moral yang Tuhan mau sampaikan buat kita sekalian? Di balik persoalan yang kau alami, ada tujuan Tuhan dalam kehidupanmu. Meskipun kau merasa tidak enak, tidak menyenangkan, itu merugikan dirimu sendiri. Tetapi ada rencana Tuhan yang besar. Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya kepada saudara. Katakan amin, ya. Saudara-saudara tentu masih ingat apa yang saya khotbahkan waktu ibadah Natal, ya, pada waktu bulan Desember kemarin. Itu awal di mana kita bicarakan tentang kemuliaan Allah mulai dari akhir Desember 2023 sampai kita memasuki tahun baru 2024 ini, kita bicara tentang kemuliaan Allah sepanjang tahun ini. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, ya, tidak ada kemuliaan tanpa salib, saudaraku, ya. Di balik salib itu ada kemuliaan Allah. Nah, salib ini memang gak enak. Bicara penderitaan, bicara bayar harga, bicara pengorbanan, bicara benar-benar harus mematikan semua keinginan-keinginan duniawi, saudaraku. Tapi di balik salib itulah Tuhan menyatakan kemuliaan. Amin, saudaraku. Dan saya percaya di balik persoalan hidupmu yang sedang terjadi, baik secara pribadi untuk kesehatanmu, keuanganmu, ekonomimu, keluargamu, bisnismu, kau merasa rasanya seolah-olah engkau gak kuat, engkau gak sanggup, engkau gak mampu, membuat engkau susah, membuat engkau sedih. Ingat Bapak Ibu, ada kemuliaan yang Tuhan akan nyatakan dalam kehidupanmu. Yang percaya bilang amin. Berapa banyak saudara malam ini yang siap mengalami kemuliaan Allah dalam hidup saudara? Oh, lambaikan tangan dan kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Siapa bilang hidup Kristen itu hidup yang tidak ada masalah? Ada masalah, Bapak Ibu sekalian. Siapa bilang hidup Kristen itu tidak ada pergumulan? Ada pergumulan, saudaraku. Pergumulan seorang istri, pergumulan seorang suami, pergumulan seorang mertua, pergumulan seorang menantu, pergumulan seorang percaya. Namanya hidup ini penuh pergumulan. Kita sedang bergulat dengan segala macam persoalan. Tapi ingat, engkau tidak sendiri. Immanuel, Tuhan menyertai kita sekalian. Katakan amin, ya. Karena itu Bapak Ibu, supaya engkau bisa kuat, engkau bisa tahan menghadapi situasi yang sukar, dekatkan dirimu dengan Tuhan. Setiap hari latih telingamu dengar firman Tuhan. Orang Kristen yang setiap hari melatih telinganya mendengar firman Tuhan, maka sudah bisa dipastikan imannya bertumbuh, rohnya akan menjadi kuat, saudaraku. Dan rohnya akan memiliki roh excellent, spirit excellent, roh yang luar biasa menghadapi masalah apapun. Dia tidak akan gampang stres, tidak akan gampang depresi, tidak akan gampang frustrasi, bahkan tidak akan gampang menjadi crazy. You know crazy? Crazy itu orang yang jam 8:15 miring, saudaraku, ya. Saudara-saudara, saya percaya malam hari ini Tuhan tidak akan pernah membiarkan engkau sampai goyah dan jatuh. Karena itu, saudara-saudara, berlindunglah pada sabda Allah, berlindunglah pada firman Tuhan. Saya percaya firman itu ya dan amin. Katakan amin. Haleluya. Haleluya. Praise God, praise God. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Oke, kita akan lanjut, ya. Haleluya. Saya berdoa supaya malam hari ini semua kita yang dalam persoalan, yang dalam pergumulan, imani, saudaraku. Engkau datang dengan iman, engkau pulang bawa mujizat. Datang dengan iman, engkau pulang bawa kesembuhan. Katakan amin. Datang dengan iman, engkau pulang bawa pertolongan Tuhan, ya. Datang dengan iman, engkau pulang bawa suatu kebaikan daripada Tuhan. Katakan amin, ya.
Kemarin Pak Frans Angki sharing, dia diberkati dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat 6. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan di hadapan Allah. Barang siapa percaya kepada Allah, bahwa dia harus percaya bahwa Allah ada dan Allah memberi upah. Katakan upah ya. Upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Amin. Saudara-saudaraku, saya percaya bahwa ada upah yang tersedia bagi kita. Nah, karena itu jangan kau khawatir ya dalam kehidupan ini. Yang punya hidup ini adalah Tuhan, bukan saudara dan saya. Kita hanya menjalani saja, saudaraku. Amin. Oke, kita akan lihat yang berikutnya, Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Ini sudah sampai di mana nih, saudara-saudaraku? Yang kedua. Satu belum dibaca ya. Oh, satu Kedua. ya. Oke. Ya. Udah, baru kedua ini nih. Ayat 14. Satu Ayat belum 14. Ayat 14. Wah, ini tandanya saudara jadi murid yang baik, ini murid Tuhan yang baik, luar biasa. Oke. Baik teman-teman, luar biasa ya. Saya sangat mengapresiasi Anda luar biasa malam hari ini. Oke. Bisa para rasul belum dibaca. Ya, para oke. rasulnya 28 belum dibaca. Ya. Oke. Haleluya, praise God. Ya. Oke, mohon maaf ya, ada sedikit terganggu. Oke. Puji Tuhan, kemarin kita dengarkan kesaksian Pak Frans Angki ketika temannya itu bercerita istrinya dalam keadaan sakit dan membuat suaminya itu susah sekali, saudaraku. Tapi sejak bertemu dengan Pak Frans Angki dan oleh tuntunan Tuhan, Pak Frans Angki beritahu coba minum itu ya. Obat dari Papua itu ya, minyak apa itu, minyak merah itu ya. Sehingga menolong temannya dan temannya itu benar-benar mengalami kesembuhan, saudara ya. Bapak Ibu, Tuhan punya cara untuk menolong kita semua. Katakan amin ya. Tuhan itu kreatif sekali. Kalau waktunya dia menolong saudara dan saya, pasti ada jalan yang terbuka ya. Cuma terkadang kita ini yang bingung. Kita ini terkadang yang terlalu panik duluan, takut duluan. Alkitab berkata orang yang takut tidak akan sempurna dalam kasih ya. Barang siapa takut, saudara kasih Tuhan, dia tidak akan sempurna dalam kasih ya. Kenapa? Sebab di dalam kasih yang sempurna akan melenyapkan ketakutan. Nah, Bapak Ibu, kenapa banyak orang hidup dalam ketakutan? Karena dia tidak tinggal di dalam kasih, saudaraku ya. Kasih Tuhan, Tuhan mau engkau tinggal di dalamnya ya. Dan saya percaya ketika ada kasih Tuhan, di situ hatimu akan tenang, hatimu akan damai. Katakan amin. Oke. Mari Bapak Ibu kita akan lihat ya. Haleluya, praise God, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Oke. Nah, ini dia. Yang pertama, dia adalah orang yang mengikuti tuntunan Tuhan itu dengan segenap hati. Tanpa dia menyerah, maju ke tujuannya. Jadi tujuan Paulus itu akan sampai ke Roma. Namun dia harus berjuang sampai ke sana ya, karena dia akan menghadap Kaisar. Oke, kita lihat Kisah Rasul 28 ayat 13. Ya, Kisah Para Rasul 28 ayat 13 yang berbunyi, dari situ kami menyusur pantai, lalu sampai ke Regium. Sehari kemudian bertiuplah angin selatan, dan pada hari kedua sampailah kami di Puteoli. Amin, Bapak Ibu sekalian. Ini suatu perjalanan yang membuat Paulus secara manusia bisa ke Roma. Kenapa? Karena selama dalam pelayaran itu di tengah laut, mereka dihantam, dihempas dengan badai, angin ribut, gelombang yang besar, angin sakal, saudaraku, angin timur laut yang Pak Frans Angki bilang itu angin yang sangat kencang sekali. Saudara kasih Tuhan, itu Paulus bisa ke Roma, tapi Bapak Ibu mereka rupanya tidak menyerah. Mereka maju terus. Alkitab bilang apa? Mereka menyusur pantai, saudaraku. Artinya apa? Mereka harus menghadapi lautan lagi, saudaraku. Pasti ada gelombang, pasti ada badai, angin ribut, saudaraku. Tapi lihat, bahwa saudara kasih Tuhan, orang-orang yang mengerti kemuliaan Allah, di dalam kesaksian hidup, dia mengikuti tuntunan Tuhan. Nah, terkadang Tuhan bawa kita naik ke gunung yang tinggi, setelah itu Tuhan bawa kita turun lagi ke lembah yang curam di dalam. Tuhan kadang-kadang bawa kita, saudara-saudaraku, itu di tempat-tempat yang bagi kita rasanya tidak enak, tidak menyenangkan. Kalau engkau ikut tuntunan Tuhan, pasti aman, pasti damai. Katakan amin. Makanya Alkitab berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Orang fasik itu siapa? Orang berdosa, orang yang melakukan kejahatan, orang fasik.
Kata fasik dari bahasa Inggris the wicked. The wicked itu orang yang melakukan kejahatan. Apa yang terjadi? Pikirannya jahat, mulutnya jahat, kata-katanya jahat, hatinya jahat, perbuatannya jahat. Dan Alkitab berkata Mazmur 1 ayat 6, sebab itu Tuhan mengenal jalan orang fasik, tetapi jalan orang benar menuju kepada kehidupan. Orang-orang fasik, Mazmur 75 berkata, tanduk-tanduknya akan dihancurkan Tuhan, tetapi tanduk orang benar akan ditinggikan Tuhan. Makanya Bapak Ibu, setelah engkau berjalan bersama dengan Tuhan, ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju kepada kebinasaan. Ya, saudara, rasanya kelihatan jalan lebar. Wow, ini enak ini bagus ini, lebih enak. Ngapain soro-soro, ngapain harus menderita, maka ngapain harus bayar harga? Jalan aja, Pak. Tapi orang tidak tahu jalan lebar menuju pada kebinasaan. Tapi ada jalan yang sempit, rasanya nggak enak, tapi itu jalan itu menuju kepada keselamatan, kehidupan kekal. Ikut Yesus itu nggak enak. Kita pikul salib, bayar harga. Tapi ingat, di balik semuanya itu ada kemuliaan yang Tuhan sediakan bagimu, ya. Amin. Mari kita akan lihat yang kedua, ciri yang kedua, siapakah orang yang mengerti kemuliaan Allah di dalam kesaksian hidup. Nah, inilah orang yang punya kesaksian hidup, dia punya ciri yang kedua, ada M yang kedua, yaitu memiliki sukacita. Bilang sukacita. Haleluya, semua tersenyum dulu malam hari ini. Amin. Ya. Amin. Dia adalah orang yang memiliki sukacita Allah saat di kapan selaku saat dia berjumpa dengan anggota-anggota jemaat di tempat baru. Ini yang Paulus alami. Dia begitu sukacita ketemu dengan orang-orang baru, jemaat-jemaat yang ada di tempat yang baru. Kita lihat ya, Kisah Rasul 20 ayat 14. Ya, Kisah Rasul 28 ayat 14 yang berbunyi, di situ kami berjumpa dengan anggota-anggota jemaat. Dan atas undangan mereka, kami tinggal 7 hari bersama-sama mereka. Sesudah itu kami berangkat ke Roma. Amin. Saudara-saudara bisa bayangkan raut wajah Paulus bagaimana waktu ketemu dengan jemaat-jemaat di tempat yang baru. Apakah wajahnya susah, wajahnya dalam keadaan sedih, putus asa, atau wajahnya gembira? Dia gembira, saudaraku. Ada sukacita, haleluya. Ketemu dengan jemaat-jemaat, saudaraku. Itu membuat Paulus itu benar-benar bangkit semangatnya, saudaraku, ya. Sehingga dia melayani dengan begitu antusias, saudaraku. Jadi Bapak Ibu sekalian, malam hari ini jemaat yang baru ikut Zoom, saudaraku, jangan khawatir, engkau bukan jemaat yang baru, tapi engkau adalah keluarga Allah, ya. Di sini engkau bisa ketemu dengan saudara-saudara seiman, ya. Ada Ibu Nini Herawati, host kita, ya. Ada Ibu Lina, ada Ibu Jajuk, ini kakak beradik 3 serangkai. Ada Ibu Joyce Putih Rai, ada Ibu Ong Kyo Kim, ada Mas Roli, Mas Bagita, ada saudara-saudaraku, teman-teman kita, ya, yang luar biasa malam hari ini hadir. Ada Bu Lea, ada Bu Lukas, ada Pak Ferry, ya, Pak Ferry dan Bu Lastri, saudaraku, ya. Dan semua kita yang hadir malam ini luar biasa, saudara-saudaraku. Ini luar biasa, ya. Ada Ibu Yeti, ya, Sulistiorini, ada juga Ibu Weli Hukubun dari Kota Jayapura, Papua. Wow. Kita luar biasa, ada Pak Frans Angki di Kota Bekasi. Wow, dahsyat sekali. Jadi senang kita bertemu dengan teman-teman kita, ya. Daripada kita di rumah mikirin masalah nggak habis-habisnya, selaku. Mikirkan masalah keuangan, itu buat kita tambah mumet, tambah pusing, ya. Mikirkan masalah ekonomi, itu membuat kita tambah susah, tambah sedih. Mending engkau hadir ikut Zoom, selaku. Engkau lihat ada teman-teman, ya, yang datang, wow, hati saudara sukacita. Puji Tuhan, kau pasti akan mendengarkan kesaksian teman-teman yang memberikan kesaksian. Aku dulu sakit, Tuhan sembuhkan aku. Aku dulu dalam keadaan beban berat, sekarang aku dapat kelegaan. Wow, dahsyat sekali. Oke, mungkin sebelum saya akan lanjut, kita akan dengarkan dulu kesaksian Ibu Yeti. Ibu Yeti ini baru ikut beberapa kali, ya. Tapi kesaksiannya luar biasa. Ya, Bu Yeti bisa kesaksian dulu hari Minggu yang lalu. 1 minggu lebih, ya, dia mengalami serangan, ancaman, mau dibunuh. Tapi Tuhan begitu ajaib, ya, lewat apa yang dia alami, dan waktu didoakan ternyata dia dalam perlindungan Tuhan. Ya, silakan Bu Yeti. Terima kasih, selamat malam. Puji Tuhan kita bisa bertemu kembali di malam hari ini di CLCC. Kami akan bersaksi bahwa Tuhan itu benar-benar hebat. Saya diancam malam itu. Dibuat sakit tak berdarah. Malam itu juga akan sakit tak berdarah. Saya langsung telepon sama Bapak John. Bapak, saya diancam. Saya kirim ancaman itu ke Pak John. Bahwa Kirim foto, ya. Foto-fotonya itu saya kirim.
saya kirim, dan juga chatnya saya kirim bahwa saya di malam hari ini akan dibuat sakit tak berdarah. Siapa orang yang nggak bingung, yang nggak takut? Saya benar-benar takut. Tapi puji Tuhan, di saat itu langsung pikiran saya tertuju kepada, saya minta tolong kepada Bapak Pendeta. Saya harus minta tolong. Saya telepon sehingga Pak John juga, ayo Bu Yeti, kita berdoa. Usir roh kejahatan, roh kegelapan. Jadi kita diajak berdoa bersama karena ketakutan saya sendiri yang tidak bisa untuk sharing. Kalau saya sharing sama anak-anak pasti di jam 11 malam tuh lagi nyenyak-nyenyaknya tidur, apalagi hari Minggu itu besok Seninnya kan bekerja. Jadi saya nggak bilang ke anak-anak. Jadi begitu Pak John, ayo kita berdoa. Setelah berdoa, besok paginya saya juga ikut ibadah jam 4. Pak John bilang, gimana Bu Yeti? Sehat. Amin, puji Tuhan. Berkat Tuhan Yesus, saya sehat. Sampai saat ini, detik ini saya sehat walafiat. Terima kasih. Inilah kesaksian saya. Terima kasih Pak John dan Bapak Ibu semuanya. Saya bersyukur kembali bahwa saya bisa ketemu dengan grup CLCC. Terima kasih. Ini jalan Tuhan. Terima kasih Pak John. Terima kasih. Praise God. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus ya. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Dunia apa? Dunia kegelapan. Dunia apa? Dunia persantetan. Dunia santet, mantra, pelet, tenung, ilmu jampi-jampi, ilmu nujum, ilmu sihir. Tidak ada mana orang yang hebat yang bisa mengalahkan itu. Hanya kuasa Tuhan. Dan kuasa Tuhan itu ada di dalam diri orang percaya. Amin ya. Orang percaya yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Amin. Saudara-saudara jangan takut ya. Kami juga pernah mengalami serangan-serangan yang dilancarkan ketika mendoakan menantunya Ibu Nini Herawati, ya saudaraku. Tapi benar-benar Tuhan kasih perlindungan dan itulah kenapa ibadah Zoom ini ada, saudaraku. Ya, waktu itu kita ibadah Zoom 1 minggu 3 kali. Hari Minggu malam itu malam, ya semuanya malam. Minggu malam, kemudian Rabu malam dan Jumat malam. 1 minggu 3 kali. Sejak peristiwa kita mendoakan besannya Bu Nini yang sudah meninggal dan waktu itu karena anaknya bersama menantunya pergi ke daerah Banyuwangi dan mereka minta didoakan. Nah ternyata disitulah serangan-serangan itu datang selaku. Nah sejak itulah langsung Bapak Ibu ibadah Zoom bukan cuma 1 minggu 3 kali, tapi setiap hari. Bukan cuma malam, tapi pagi Bapak Ibu. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, siap tidak siap, selaku saya harus siap Bapak Ibu ya, siapin firman untuk memprimakan jemaat-jemaat Tuhan. Jadi saya belajar firman terus ini, sehingga ini menolong kita semua ya. Saya percaya tanpa firman kita tidak akan kuat mampu menghadapi kuasa kegelapan, saudaraku ya. Hanya firman Tuhan yang bisa mengalahkan kuasa kegelapan, saudaraku ya. Dan karena itu Bapak Ibu, apa yang saya alami, saya berdoa supaya Bapak Ibu juga mengalami hal yang sama, ada kuasa Tuhan. Amin. Yang bersiap terima kuasa Tuhan, lambaikan tangan. Kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Alkitab berkata yang namanya mantra, ilmu nujum, pelet itu tidak akan mempan pada orang Kristen yang sungguh-sungguh. Tapi orang Kristen yang setengah-setengah, orang Kristen yang masih duniawi, selaku setengahnya kepada Tuhan, setengahnya kepada dunia, itu paling gampang disantet. Saudara kasih Tuhan ya. Ada sebuah kesaksian seorang suhu ini Bapak Ibu sebelum dia bertobat, itu kalau dia tidak senang dan seseorang dicabut roh orang itu, kemudian roh orang itu dimasukkan dalam botol. Nah setelah botol itu ditutup, penutup atasnya itu dia ditaruh di atas api, sehingga panasnya itu membuat roh orang itu gelisah, orang itu tersiksa sekali. Dan itu cara dia untuk apa? Menghancurkan orang-orang Kristen yang imannya lemah.
Tapi kalau orang Kristen yang imannya kuat, karena setiap hari dengar firman Tuhan, tidak akan mempan kepada mantra. Ya, Alkitab berkata, orang Israel mereka tidak akan mempan kepada mantra. Asal engkau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Jangan takut ya. Orang boleh berniat jahat kepada diri saudara sekalian, tapi selama engkau hidup dalam Tuhan, engkau benar, Tuhan pasti bela kehidupanmu. Katakan amin ya. Dan saya sudah lihat ini saudaraku, sejak beberapa tahun yang lalu saudaraku. Orang-orang yang mencoba mengusik-usik saudaraku ya. Itu Tuhan berurusan dengan mereka saudaraku. Mereka mengalami keadaan-keadaan sangat mengerikan ya. Dan itu benar-benar nyata sekali Bapak Ibu. Karena itu saudara, yang bela kita ini adalah Tuhan. Bilang amin ya. Oke, kita akan lanjut ya. Sampai di poin yang kedua tadi ya, saudara sekalian. Iya. Oke, haleluya. Tadi ayatnya belum diperdengarkan ya. Haleluya. Praise the Lord. Terima kasih Bu Yeti buat kesaksian yang sangat indah malam ini ya. Oke, kita akan lihat. Haleluya. Praise the Lord. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Oke, selamat datang Ibu yang baru bergabung dari Ambon ya. Namanya siapa? Ini adik dari sahabat saya, Pak James Swart ya. Namanya siapa boleh ya? Ibu siapa? Bu Kris. Oke, Bu Kris. Haleluya. Bu Kris Nanti Swart. mau persembahan pujian Pak John. Oke, bisa. Oke. Nanti terakhir. Haleluya. Ya, oke. Siap ya. Oke, baik. Mari kita lihat. Oke, ini yang kedua. Dia adalah orang yang memiliki sukacita saat dia berjumpa dengan anggota-anggota jemaat di tempat yang baru. Kita lihat ayatnya, Kisah Rasul 28 ayat 14. Dan yang kedua sudah Pak John. Yang kedua sudah tadi. Oh, sudah ya? Jadi ketiga. Oh, sekarang ketiga. Oke. Ya. Yang ketiga, mari kita lihat. Nah, ini Yang dia. ketiga Pak John. Oke, sip. Joyce, Ya, wow, ya. luar biasa. Joyce tidak mau ketinggalan. Nah, saya lihat Bu Joyce punya catatan tuh bukunya tebal sekali. Joyce setia, Bu Welly setia. Wow, teman-teman setia mencatat. Dan itu adalah modal kalian. Suatu hari Tuhan utus kalian untuk membuat satu kelompok untuk Bible study, kelompok belajar Alkitab. Kalian sudah punya bahan yang banyak sekali ya. Bicara tentang kemuliaan Allah. Wow, bicara itu kemuliaan Allah banyak sekali. Ya, saudara-saudara tidak akan kekurangan bahan-bahan untuk khotbah, serial pengajaran Anda dapatkan di ibadah gereja CLC Zoom ini. Amin ya. Mari kita lihat yang ketiga, siapakah dia? Orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam kesaksian hidup. Nah, ini dia. Yang ketiga, dia adalah orang yang membawa kesaksian tentang hidupnya yang telah didengar oleh anggota-anggota jemaat. Mari kita lihat ya, Kisah Rasul pasal 28 ayat 15. Ya. Kisah para Rasul pasal 28 ayat 15 yang berbunyi demikian. Saudara-saudara yang di sana telah mendengar tentang hal ihwal kami, dan mereka datang menjumpai kami sampai ke forum Appius dan Tres Tabernae. Ketika Paulus melihat mereka, ia mengucap syukur pada Allah, lalu kuatlah hatinya. Amin. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini jemaat-jemaat sudah mendengar tentang Paulus ini ya, siapa dia. Dulu dia seorang penganiaya jemaat, dia benci dengan Yesus, dia benci dengan pengikut-pengikut Kristus. Makanya dia serang mereka, dia nangkap mereka, dan dia gebuki, dia pukul mereka, dia siksa mereka, dia aniaya mereka, dan kemudian dia masukkan dalam penjara. Nah, dia ingin melakukan hal yang sama di hari berikutnya, pada saat dalam perjalanan ke pintu Damsyik, disitulah Tuhan tangkap dia, ada cahaya dari langit, dari sorga yang turun sehingga memenuhi dia, sehingga dia tidak tahan, akhirnya dia geblak, dia jatuh ya. Di dalam saudaraku hadirat Tuhan itulah dia bisa mendengar suara Tuhan. Tuhan berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dia tanya, siapa engkau Tuhan yang aku aniaya? Dan Yesus bilang terus terang kepada dia, akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Ya Bapak Ibu sekalian, jadi lihat hadirat Tuhan begitu kuat, Paulus tidak tahan. Langsung geblak saudaraku ya. Dia jatuh dan dia langsung bisa dengar suara Tuhan. Ada orang tanya kepada saya bagaimana cara bisa mendengar suara Tuhan. Ada beberapa cara saudaraku. Yang pertama, engkau tenangkan diri, diam di dalam hadirat Tuhan, engkau bisa dengar suara Tuhan. Alkitab berkata, satu kali Allah berbicara, dua hal yang aku dengar. Engkau bisa dengar melalui telinga secara jasmani, atau engkau bisa dengar juga secara audible. Ya, Tuhan bisa bicara kepadamu lewat telinga rohmu. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, pada saat engkau mulai mendengarkan firman Tuhan yang engkau baca atau engkau dengarkan khotbah-khotbah yang disampaikan, nah itu Tuhan sedang bicara kepadamu secara pribadi. Amin. Dan ini yang luar biasa, yang hebatnya di sini. Kalau engkau ingin mendengar suara Tuhan, apa yang Paulus alami, engkau juga bisa alami. Pada saat Paulus geblak, dia jatuh itulah, baru disitulah dia dengar suara Tuhan pertama kali bicara kepada dia.
Tuhan panggil namanya Saulus, Saulus. Wow, luar biasa ya. Saudara, makanya dalam pengurapan Roh Kudus itu ketika hadirat Tuhan turun dan mulai memenuhi kita, dan ketika engkau geblak, engkau jatuh. Nah, itu adalah cara Tuhan mau bicara kepadamu. Jadi Bapak Ibu, itulah memang kita lihat rahasianya luar biasa sekali ya. Oke, jadi ini saudaraku. Jadi Paulus membawa kesaksian tentang hidupnya yang dulunya dia seorang pembenci pengikut Kristus, sekarang ini menjadi orang yang begitu sayang kepada pengikut Kristus dan dia rela mati bagi Yesus. Dan jemaat-jemaat ini sudah mendengar kesaksian dia. Jadi Bapak Ibu sekalian, mungkin orang dengar kabar-kabar yang buruk tentang saudara. Dulu engkau begini begitu, tapi setelah engkau mengenal Tuhan, engkau tidak seperti yang mereka katakan ya. Ingat saudara-saudara yang kasih Tuhan, hidup saudara tidak ditentukan oleh apa kata orang, tidak ditentukan oleh apa kata dunia, tidak ditentukan oleh apa kata orang-orang hebat, bahkan tidak ditentukan oleh apa kata dokter. Tapi ingat, hidup saudara saya ditentukan oleh apa kata Tuhan. Katakan amin. Nah, seringkali orang menjadi terluka hatinya, menjadi sedih, menjadi depresi, menjadi dalam keadaan frustrasi. Kenapa? Bahkan hatinya itu dalam keadaan pahit karena dia merasa bahwa hidup dia ditentukan oleh kata-kata manusia. Kalau engkau hidup ditentukan oleh kata-kata manusia, itu akan membuat kau rugi sendiri. Tapi imani malam ini, engkau percaya, engkau sadari bahwa hidupmu bukan ditentukan oleh kata siapapun. Engkau hidup oleh karena apa kata Tuhan. Amin ya. Matius 4 ayat 4, Yesus bilang manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Amin. Mari kita lihat apa hasilnya, saudara. Ini dampak yang luar biasa. Yang pertama, hasil yang pertama dari orang percaya mengerti kemuliaan Allah dalam kesaksian hidup. Ini dia, saudara. Yang pertama, bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia dalam lindungan Tuhan, bahwa dia di tempat yang dikehendaki Tuhan. Amin. Mari kita lihat ya, Kisah Rasul 28 ayat 13. Ya, hasilnya yang pertama yaitu ada di Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 13. Dari situ kami menyusur pantai, lalu sampai ke Regium. Sehari kemudian bertiuplah angin selatan, dan pada hari kedua sampailah kami di Puteoli. Amin. Sampailah kami ke Puteoli. Ini daerah-daerah tempat yang bagi saudara masih asing di telingamu ya. Tapi inilah Alkitab berkata demikian, saudaraku. Jadi kita semua orang percaya yang taat pada firman, kita semua ada dalam lindungan Tuhan ya. Waktu kita dengar kesaksian Bu Yeti hari Minggu yang lalu pada saat ibadah Zoom selesai seperti ini, saudara, mungkin saudara sudah beraktivitas atau saudara sudah tidur, tapi saya sedang mempersiapkan firman Tuhan untuk besok pagi. Dan di situ Ibu Yeti telepon saya minta didoakan dan kami berdoa Bapak Ibu. Sehingga saya bilang, Ibu gak usah takut, gak usah kepikiran, Ibu tidur saja, tapi siapkan diri Ibu sambil berdoa, berjaga-jaga, dan besok pagi Ibu bangun kita ibadah pagi sama-sama. Dan puji Tuhan, akhirnya dia ikut terus sampai hari ini, saudaraku. Semua kita aman dalam perlindungan Tuhan. Mazmur 91, aman dalam lindungan yang maha tinggi. Ya, saudara-saudara ucapkan ayat itu setiap hari. Yang namanya tulah, penyakit sampar, penyakit-penyakit yang mematikan, santet, mantra, pelet, tenung ilmu nujum tidak akan mempan kepada saudara. Asal engkau sadar engkau dalam perlindungan Tuhan. Berapa banyak saudara malam ini yang percaya bahwa engkau dan saya ada dalam perlindungan Tuhan. Amin. Ya, anak cucu keturunanmu semua dalam lindungan Tuhan. Jangan khawatir akan hidup mereka, saudaraku. Haleluya. Mari kita lihat yang kedua, hasil yang kedua ini ya. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia disambut. Disambut apa, saudaraku? Disambut hangat ya oleh saudara seiman. Dan setelah itu dia berangkat, dia pergi ke Roma. Mari kita lihat di dalam Kisah Rasul 28 ayat yang ke-14. Ya. Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 14 yang berbunyi demikian. Di situ kami berjumpa dengan anggota-anggota jemaat, dan atas undangan mereka kami tinggal 7 hari bersama-sama mereka. Sesudah itu kami berangkat ke Roma. Amin. Amin. Sesudah itu kami berangkat ke Roma. Jadi sesudah itu apa? Sesudah mereka bertemu, Paulus bertemu dengan jemaat-jemaat Tuhan. Saudaraku, ada hal yang membahagiakan saya. Ya, ketika saya bertemu dengan Bapak Ibu sekalian, itu membuat saya itu tambah semangat ya, tambah begitu giat lagi melayani Tuhan ya. Demikianlah saudara, ketika melihat saya juga, kita saling menyemangati satu dengan yang lain ya, sampai Tuhan datang bahwa kita sampai ke sorga ya.
Katakan amin ya. Jadi ini Roma, peradaban yang pada waktu itu yang lagi jaya-jayanya, mengalami ke masa-masa kejayaan pada waktu itu, saudaraku. Dan memang Paulus harus pergi ke sana bertemu dengan sang kaisar ya. Oke, mari kita lihat yang ketiga, yang terakhir. Haleluya. Kita lihat yang ketiga, saudaraku. Mari kita perhatikan ya. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Saudaraku, dia selalu mengucap syukur. Kapan? Saat dia melihat saudara-saudara seiman, apa yang terjadi waktu dia lihat saudara-saudara seiman, dia bersyukur. Alkitab bilang apa? Maka kuatlah hatinya, hatinya dikuatkan. Ya, mari kita lihat ya, Kisah Rasul pasal 28 ayat 15. Ya, Bu Nini. Mic bisa dibuka. Oh, praise God. Oke. Mana nih? Ya, wah, silakan Bu Jajuk bisa melanjutkan. Iya, Pak John. Yang ketiga, orang percaya taat firman, dia ucap syukur saat lihat saudara Seiman. Oh. Apakah mungkin di sana masalah signal ya? Signal tuh Pak John. Signal, oke. Iya. kami sampai ke forum Apus dan Trestaherme. Ketika Paulus melihat mereka, ia mengucap syukur kepada Allah, lalu kuatlah hatinya. Aduh, Amin. Ketika ia melihat mereka, Paulus melihat mereka, jemaat-jemaat Tuhan ya. Haleluya. Apa yang terjadi? Ia mengucap syukur kepada Allah. Lalu kuatlah hatinya. Haleluya. Jadi ketika saya selaku melihat Bapak Ibu sekalian yang hadir malam ini, ada Ibu Jajuk Eliwati Koswandi, ada Ibu Lina Koswandi, ada Ibu Nini Rawati, ada Pak Ferry ya, dan Bu Lastri. Saya melihat saudara-saudara semua yang hadir malam ini. Itu membuat hati saya tuh jadi kuat. Artinya apa? Saya merasa tidak sendiri ya. Saya melihat Pak Frans Angki, saya melihat teman-teman yang hadir malam ini, ada Ibu Ongkyo Kim, ada Ibu Lea, ada Ibu Lukas, ada Ibu Kris, ada Ibu Ongkyo Kim, ya, ada Ibu Joyce Putirai, ada Ibu Weli Hukubun, wow, ada Ibu Yeti Sulistiorini, ya, senang sekali, dan semua yang hadir malam ini tanpa terkecuali. Hati saya begitu bahagia sekali ya. Hati saya jadi kuat. Sebaliknya demikian juga ketika saudara-saudara melihat teman-teman yang lain, saudara merasa saudara jadi kuat ya. Saudara-saudara, mungkin engkau punya persoalan yang sama menghadapi ancaman yang dialami oleh Ibu Yeti. Engkau lihat Ibu Yeti, engkau mungkin saudaraku percaya bahwa Tuhan sudah melindungi Ibu Yeti, Tuhan juga akan melindungi saudara dan saya. Amin ya. Dan itu kita membuat kita saling menguatkan ya. Ada Mas Roli, ada Mbak Gita semua, kita saling menguatkan di sini ya. Makanya bersyukur Bapak Ibu lewat ibadah Zoom ini kita saling menguatkan supaya apa? Jangan ada satupun yang lemah dan putus asa bahkan kecewa ya. Kita saling menguatkan karena dalam Tuhan Yesus selalu ada kekuatan ya yang kita dapatkan lewat firman Tuhan yang kita dengar. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, kita akan berdoa dulu buat firman Tuhan malam ini. Dan doa untuk firman Tuhan malam ini akan dinaikkan oleh Bapak Frans Angki Kuara Emerin dari Kota Bekasi. Silakan Pak Frans Angki. Terima kasih Pak John. Yes. Shalom Bapak Ibu. Mari kita aminkan firman Tuhan ini dengan berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu Bapa bahwa kami telah mendengarkan akan firman-Mu ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan pada saat kami melihat satu sama yang lain ya Tuhan dalam ibadah ini ya Tuhan. Kami merasa hati kami terhibur semua ya Tuhan Yesus. Ya, Yesus. Bapa, terima kasih Tuhan berkati kami semua malam hari ini Tuhan Yesus. Di dalam kehidupan malam kami ya Bapa. Tutup bungkus kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan Yesus. Di dalam kami, di dalam hidup kami, di dalam rumah kami masing-masing ya Tuhan. Amin. Kuasa Roh Kudus semua meliputi kami pada malam hari ini. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, sembuhkan kami semua yang sakit pada malam hari ini Tuhan Yesus. Bapa, berkati kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang tidak sempat hadir pada malam hari ini Tuhan. Pada saat ini, gerakan hati mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa, supaya mereka bisa menempatkan waktu mereka
untuk Ya, beribadah dengan bersama-sama dengan kami ya Tuhan Yesus. Kerinduan mereka untuk beribadah, tapi mungkin oleh karena pekerjaan ataupun halangan apapun, ataupun rintangan daripada iblis ya Bapa, hancurkan semua itu dengan kuasa ya Tuhan Yesus. Bapak terima kasih. Bapak urapi Pak John Serbunan bersama keluarganya Tuhan Yesus. Berikan kekuatan kesehatan yang baik bagi dia Tuhan, supaya dia dapat melayani kami, memberitakan firman-Mu yang baik Tuhan bagi kami setiap saat. Bapak terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni segala dosa-dosa dan salah kami ya Bapa. Kami melakukan dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus, dalam pikiran kami Bapa, dalam tindakan kami, mulut kami ya Tuhan Yesus, lidah kami ya Bapa. Ampuni kami Tuhan. Biarlah doa ini sampai kepada Bapa di surga. Kami berdoa di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Praise God. Terima kasih Pak Frans Angki untuk doa peneguhan firman yang luar biasa ya. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Tuhan memberkati Pak Frans Angki dan keluarga. Terima kasih. Amin. Terima kasih Bapak John. Sama-sama Bu Selvi. Wow, luar biasa ya. Oke, kembali kepada host. Ya. Ya, gimana Bu Selvi? Salam sehat Bu Selvi. Berkat doa Pak John dan semua rekan-rekan teman-teman seiman kami. Amin ya. Amin. Kita saling mendoakan. Amin, Praise God. Selvi. Wow. Luar biasa Bu Selvi. Amin. Ya, puji Tuhan ya. Ya. Luar biasa. Oke, senang sekali. Kita punya frekuensi yang sama, vibrasi yang sama, dan itu membuat kita akan kuat selalu dalam Tuhan ya. Haleluya. Oke. Tuhan berkati Bu Selvi, semangat. Pak John. Oh, Bu Selvi teman ya. Ya. Haleluya. Jadi kerbangan Pak John. Oh, gitu ya. Akhirnya ketemu juga ya. Iya, Pak John. Praise God. Semangat Bu Selvi ya. Oke, nanti kita rindu sekali Bu Selvi pun bisa ambil bagian di dalamnya ya. Pak Frans Angki sudah ambil bagian. Amin. Nah, ada teman baik kan, sahabat baik kan Ibu Joyce Putirai. Ibu Joyce juga nanti kasih kesaksian. Dulunya Bu Joyce nggak bisa apa-apa, sekarang bisa ya. Ambil bagian Tukang pocok-pocok dalam Pak John dulu. Ya. Tukang pocok-pocok. Pocok-pocok Pak John. Oke. Ya, Bu Joyce, puji Tuhan, Tuhan berkati. Ya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan kembali kepada host kita luar biasa malam ini, Ibu Nini Arawati, dipersilakan. Ya, sekali lagi terima kasih Pak John. Praise God. Malam hari ini yang sudah menyampaikan firman Tuhan yang luar biasa. Iman kami bertumbuh, lebih lagi percaya hanya pada Tuhan Yesus saja yang satu-satunya Juru selamat kami semua. Amin. Juru selamat kami semuanya yang layak kita sembah, layak kita puji. Semuanya hanya pada Tuhan Yesus ya. Itu kita berkat kita berseru sungguh-sungguh dengan iman percaya kami. Kami pasti ada jalan keluar pertolongan Tuhan ya Bapak Ibu ya. Amin. Dan juga di situ kami semua yang belum mengalami, Tuhan belum menurunkan uluran tangannya, tapi kita tetap setia. Kita tetap terus berharap, berjaga-jaga senantiasa. Pasti waktunya Tuhan pasti turun tangan menolong kita semua ya. Bagi kita yang percaya. Dan juga terima kasih juga pada Bapak Ibu yang sudah hadir malam hari ini ya. Biar firman Tuhan mulai menguatkan iman kami persemuanya Bapak Ibu. Amin. Dan selanjutnya juga kita akan sama-sama menaikkan doa prophetik yang akan dinaikkan oleh Ibu Jaju Eliwati Kuswandi dari Surabaya. Kami persilakan Ibu Jaju. Ya, terima kasih. Shalom, selamat malam semuanya. Shalom. Saya akan menaikkan doa profetik 1 bagi bangsa dan negara, dan doa profetik 2 bagi gereja CLCC atau Everlasting, dan diaminkan dengan air isi. Mari kita sama-sama menaikkan doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Air isi. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Air isi.
Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC atau Everlasting. Yes. Urapan, kuasa, dan Yes. mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam Yes. kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan Yes. terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa, pendoanya. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC Yes. sampai Maranatha. Katakan, I receive. Praise Amin. God. Amin. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Ya, buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Cajuk Eliwati Koswandi dari Surabaya. Tuhan berkati Ibu Cajuk. Ya, makasih Pak John. Amin. Amin. Ya, sekali lagi terima kasih Bu Jaju sudah Amin. menaikkan doa profetik malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita aminkan ya Bapak Ibu, doa profetik Yes. ini kelihatannya doa profetik sepele ya, tapi bukan ya Bapak Ibu. Doa profetik ini adalah kita imani dengan sungguh-sungguh, Amin. kita akan mengalami kasih, kemurahan, mujizat Tuhan. Amin. Lewat doa profetik ini Amin. Bapak Ibu ya. Amin. Makasih, amin Bu Jaju. Amin. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman yang akan disampaikan oleh Bapak Roli Lubis dari Surabaya. Kami persilakan Pak Roli. Terima kasih. Malam semua. Shalom. Ya, shalom. Pak Roli. Amin. Pengumuman hari ini, info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita. Mari kita memberi persembahan berupa kolekte perpuluhan, misi penginjilan, gereja, gedung gereja, rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC di 0331268401 atau via rekening OVO Gereja CLCC di 0813-30692929 atas nama Marius Johannes. Hadirilah ibadat CLCC Zoom online dibuka setiap hari di waktu pagi pukul 4 waktu Indonesia Barat dan di waktu malam pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Ibadat raya Minggu malam pukul 19.00 waktu Indonesia Barat disertai perjamuan kudus. Ibadah doa malam mujizat diadakan pada hari Minggu, Senin, Kamis malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Mari bergabung dan rasakan kuasa urapan Tuhan di ibadah CLCC pada hari Sabtu 30 Maret 2024 pukul 10 waktu Indonesia Barat bertempat di Bu Linda Effendi, Jalan Palem Selatan 4,
Blok MC 68 Pondok Chandra Indah, Surabaya Selatan. Selanjutnya, kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadat tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya dapat menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiowati di 059 6427 7805. Selanjutnya, spesial Happy Birthday Maret 2024, Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari berbahagia. Siapa lagi yang menyusul hari ulang tahunnya, harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiowati di 0859 6427 7805. Demikian info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkatin kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Bapak Roli Lubis dari kota Surabaya. Tuhan berkati Pak Roli. Terima kasih semua. Amin. Praise God. Semangat ya Pak Roli. Sama Ibu Gita di situ? Iya. Oke, praise God. Oke, Tuhan berkati Pak Roli ya. Salam buat Ibu dan Ibu Gita ya. Oke, Mama dan Ibu Gita. Oke. Haleluya, praise God. Amin. Oke. Haleluya, amin. Amin, amin. Amin, Terima amin. kasih sekali lagi Pak Roli Lubis dari Surabaya. Tuhan Yesus memberkati dan tetap semangat, tetap setia. Amin. Amin. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah malam hari ini, nanti kita akan menerima doa berkat dari Bapak Gembala kita, yaitu Pastor John Sarbunan. Dan sebelumnya saya sampaikan sekali lagi terima kasih banyak untuk Pastor John Sarbunan, beserta Bu Sinta, beserta juga ibu-ibu, bapak-bapak yang sini saya sebutkan satu-satu ya. Ibu Bapak Ferry dan Bu Lastri, Bapak Fras Angki, Bu Jaju, Bu Joyce, Bu Lea, bersama temannya tadi, Bu siapa ya Bu Lea? Bu Kris sama Bu Lukas. Bu Kris, ya, Bu Lukas. Lukas ya. Dan kali ini ya, sesuai HP masing-masing, jadi bisa gabung sendiri-sendiri namanya Bu Kris. Iya, ini tadi lagi bertamu, jadi. Oh, lagi bertamu bersama-sama beribadah ya, luar biasa ya. Yang biasa ikut ibadah hari Sabtu. Ya. Biasanya kita rame-rame mengerumpi ya, ini ngerumpinya untuk mencari hadirat Tuhan beribadah ya. Luar biasa. Boleh ya, berkati ya. Terima kasih, Bu Nini. Ya, Bu Lina juga, Bu Marta, Bu Meliawati, Pak Roli dan Bu Gita, Bu Weli, ya, Bu Yeti Sulistiorini. Tetap semangat ya Bu, mengiring Yesus, mengikuti Yesus dengan setia, pasti kita menerima kasih karunia Tuhan, perlindungan Tuhan, semuanya akan ditambahkan kepada kita ya Bapak Ibu ya. Ya, ada Ibu Ongkyo Kim juga, ada Ibu Ongkyo Kim ya, Bu Ongkyo Kim sudah keluar ini ya. Oh ya masih ada Bu Ongkyo Kim ya, bergabung ya, tetap setia. Bu Nini. Ya, tetap setia, semangat Bu. Ya. Ya, sama-sama. Bu Joyce ini. Bu Joyce. Bu Joyce. Tetap semangat. Walaupun kita semua dalam badai angin topan seperti firman tadi ya Bapak Ibu ya, kita tetap setia. Oke, makasih Saudara James, Saudara Cindy, semuanya Tuhan berkati ya malam hari ini. Dan kita siap-siap menerima doa berkat dan kita mengakhiri ibadah malam hari ini. Kami persilakan Pastor John untuk memberkati kita semuanya. Ya, amin. Bu Nini, terima kasih host kita yang luar biasa ya yang sudah memimpin ibadah kita sampai di puncaknya. Dan sebelum kita menutup malam ini, Ibu Lea bersama Ibu Kris, apakah juga bersama Bu Lukas mau trio dari Ambon ya? Ambon mix dengan Tulung Agung ya? Oke, silakan.
Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Amin. Daya tak mungkin bagiku. Yes. Berfirman dan semuanya jadi. Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Amin. Sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Haleluya. Engkau ajaib bagiku. Yang tak mungkin bagiku. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Amin. Mujizat masih ada bagiku. Amin. Terima kasih Pastor John, Bu Nini, Tuhan berkati kita semua. Bu Joyce, malam, shalom. Oke, praise the Lord. Mari Bapak Ibu sekalian, siapa yang percaya mujizat masih ada sampai malam hari ini, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu imani bersama dengan saya ya. Siapa yang sakit malam hari ini, letakkan tangan kirimu di bagian tubuhmu yang sakit dan angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan. Dan malam ini ketika saya mulai menyebutkan namamu masing-masing, engkau percaya seperti itulah kuasa Tuhan menghampiri engkau ya, dan engkau berkata I receive, artinya aku terima. Di dalam nama Yesus, Ibu Ong Gyo Kim, engkau terima aliran kesembuhan mengalir atasmu. Di dalam nama Yesus, Ibu Lea Siwalete, Ibu Chris, Ibu juga Lukas Patiasina, Tuhan memberi engkau kesembuhan di dalam nama Yesus. Ibu Yeti, engkau terima aliran kesembuhan atasmu. Pak Frans Angki, engkau terima aliran kesembuhan atasmu. Ibu Weli Hukubun, engkau terima aliran kesembuhan atasmu. Juga Ibu Joyce Putirai, engkau terima aliran kesembuhan atasmu. Juga Mas Roli dan Bagita, engkau terima aliran kesembuhan atasmu. Untuk anak di dalam rahim Bagita, Tuhan berkati dalam nama Yesus. Juga Ibu Jajuk Eliwati Koswandi, juga untuk Ibu Nini Herawati, Ibu Lina Koswandi, dalam nama Yesus juga Pak Ferry, Ibu Lasri, engkau terima aliran kesembuhan atasmu. Dalam nama Yesus, Ibu Marta, engkau terima aliran kesembuhan atasmu. Di dalam nama Yesus, Ibu Melewati, Ibu Sinta, dan juga anak-anak Yohan, Cindy James, engkau terima aliran kesembuhan mengalir atasmu malam hari ini. Terima di dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan sudah menyembuhkan engkau malam ini. Bukan cuma kesehatan tubuhmu yang disembuhkan, tapi keuanganmu disembuhkan, ekonomimu disembuhkan. Dalam nama Yesus, karir bisnismu disembuhkan. Dalam nama Yesus, kebahagiaanmu disembuhkan. Hubungan-hubungan yang tidak baik juga disembuhkan di dalam nama Yesus.
Terpuji-pujilah Tuhan selama-lamanya. Mari Bapak Ibu, terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah keluarga, anak cucu keturunanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah studi anak cucu keturunanmu, diberkatilah karir, bisnis, pekerjaan, keuangan mereka, diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar. Di dalam nama Yesus malam ini, Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah dan memperluas daerahmu seluas-luasnya, sehingga kesakitan tidak menimpa engkau. Dan Allah mengabulkan permintaanmu itu seperti Tuhan mengabulkan doa Yabes malam ini. Siapa yang percaya tahun 2024 ini adalah tahun kemuliaan Allah bagi kita sekalian, mari sama-sama yang percaya kita katakan amin. Amin. Selamat malam teman-teman semua. Sama-sama berkati, Bu Jaju, ya Mas Roli, Bu Joyce, Mas Anggi, Bu Lea, Bu Kris, Pak Lukas, Bu Lukas. Berkati ya. Semuanya Bu Nini, Oke. Mas teman-teman. Mas Ferry ya, sama Mbak Gita, Mbak Lastri ya, terberkati. Sama-sama. Ya, halo, selamat malam semua. Ya, semua yang terberkati. Lukas, terberkati Bu Lukas. Terberkati semuanya. Bye-bye. God bless you all. God bless you all. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa lagi besok pagi teman-teman semua ya. Sambut berkat Tuhan di pagi hari. Pak Anggi, Bu Joyce, Bu Jaju. Ya, Bu Lea, sama Bu. Bu Yeti, semangat Bu Yeti. Tuhan berkati semuanya ya. Berkati. Ya Bu Ong, ya Bu Nini, Bu Jaju, sampai jumpa ya. Ya, semua di dalam keluarga Bu Joyce, terberkati semua, Bu Lea, Bu Lukas, Bu Kris, semua ya, terberkati. Semangat teman-teman, sampai jumpa lagi. God bless you all. Bye-bye.